Selamat malam pemirsa JTV. Sebelumnya saya selaku pemimpin redaksi JTV, Abdul Rohim, mewakili seluruh tim JTV mengucapkan minal aidin wal faizin kepada seluruh pemirsa JTV karena kita baru saja melewati hari besar Idul Fitri, hari kemenangan, dan saya selaku pemimpin redaksi berterima kasih sekaligus mohon maaf jika selama ini kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Dan tentunya seperti suasana di rumah Bapak Ibu pemirsa sekalian, banyak tamu yang hadir. Kami juga malam ini mendapat tamu yang spesial. Mitra kami di industri penyiaran dari Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak Amin Sabana. Selamat malam Mas Amin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sama-sama Mas Amin. Ya, jadi pemirsa sekalian, Bapak Amin Sabana ini sebetulnya sudah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia ilmu komunikasi ya Mas Amin ya. Dan tentunya posisi beliau sebagai komisioner ini sangat mengembirakan bagi kami semua di industri penyiaran. Kami merasa mendapat teman, mitra, sekaligus juga partner yang sangat kompeten. Dan pada malam hari ini, selain membahas tentang bagaimana Pak Amin Sabana berlebaran, kita juga akan membahas salah satu topik yang beberapa hari lalu banyak dibahas oleh orang tua, yakni keputusan dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menerapkan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak umur di bawah 16 tahun. Jadi Komdiki mulai tanggal 28 Maret akan mulai melakukan pengawasan terhadap konten-konten dan mewajibkan seluruh provider media sosial untuk menonaktifkan semua akun media sosial bagi pengguna anak di bawah 16 tahun. Nah, sebelum kita melangkah kepada tema yang cukup serius itu, Mas Amin, mungkin saya tanya dulu bagaimana ini Lebaran, Mas Amin, apakah sudah mudik bertemu keluarga dan apakah sudah sehat semua keluarganya? Iya. Lebaran bukan cuma kita yang lebaran, badan kita juga ikut lebaran. Melebar ya Mas Amin? Melebar. Ya. Alhamdulillah saya setiap tahun lebaran mudik ke Surabaya. Karena kebetulan istri saya juga asli Surabaya. Asli Surabaya, ya. Meskipun saya orang Minang. Orang Minang? Orang Minang saya, cuma karena orang tua saya sudah almarhum dua-duanya, jadi ya saya berlebaran di Surabaya. Wah, luar biasa. Tapi alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga. Alhamdulillah sehat. Siap. Tentunya dalam hari raya ini ada momen-momen spesial yang Pak Amin rasakan. Mungkin ada kuliner spesial yang Pak Amin sukai sebagai mantan orang Minang tapi juga diajak ke Surabaya. Jadi kalau ke Surabaya saya itu harus makan belut. Belut ya, terus sama kenapa kok belut? Bebek palupi namanya ya. Oh iya, itu sudah diangan-angan ya. Udah dalam checklist. Oh wajib, checklist wajib. Ke Surabaya harus mencoba dua kuliner tersebut. Oh siap. Ya. Memang kalau bebek itu harus di Surabaya makannya. Gitu. Belut itu harus di Surabaya. Oh, karena itu pantas tadi Pak Amin bilang di awal sesi kita bilang bisa jadi Lebaran ini kita menjadi melebar ya Mas. Baik Pak Amin, kita kembali ke topik yang tadi kita sampaikan Pak Amin bahwa terkait pembatasan konten media sosial terhadap anak itu dalam perspektif Pak Amin sebagai komisioner KPI seperti apa Pak? Oke, baik. Terima kasih Cak Rohim. Jadi PP yang kita sebut dengan PP Tunas itu sebenarnya akronim dari Tunggu Anak Siap. Oh siap. Ya. Tentu kita sebagai regulator penyiaran menyambut positif hal tersebut. Karena memang banyak sekali begitu masyarakat mengkhawatirkan terkait dengan dampak dari media baru ini ya. Siap, ya. Dan juga media sosial yang dalam PP Tunas itu masuk ke dalam kategori platform beresiko tinggi. Ya, apa saja itu platform beresiko tinggi itu? Misalnya X, kemudian YouTube, dan juga Instagram. Dan begitu banyak masyarakat yang meresahkan konten-konten yang dikhawatirkan bisa berpengaruh negatif terhadap anak-anak di bawah umur 16 tahun.
Dan tentu ini suatu hal yang sangat positif, sangat baik, meskipun memang masih dalam bentuk PP ya. Kan kalau dilihat dari tata urutan perundangan, yang paling tinggi kan sebenarnya undang-undang. Tapi ini juga sudah merupakan suatu terobosan yang positif yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital agar sebenarnya rezimnya ini bukan membatasi ya, tapi melindungi anak-anak kita, yang di bawah 16 tahun yang mereka masih belum bisa memahami, memilah dan memilih konten-konten yang begitu berseliweran seperti hutan belantara ya, sehingga akhirnya ini harus benar-benar dikelola dengan hati-hati dan baik ya bagi anak-anak kita. Ya, tadi Pak Amin bilang bahwa berisiko tinggi. Kira-kira sejauh ini kan karena KPI juga mengawasi konten-konten di digital, apa saja yang dimaksud resiko tinggi buat anak itu Pak Amin dalam konteks media sosial yang akan diatur oleh Komdiki ini? Ya, Cak Rohim, jadi sebenarnya wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia itu justru karena masih dibatasi hanya televisi dan radio saja yang berbasis frekuensi. Sementara konten-konten yang ada di platform digital itu ada regulasinya, tapi Undang-Undang ITE. Hanya saja regulasi yang mengawasi, seperti halnya KPI mengawasi televisi dan radio itu belum ada, gitu ya, dalam bentuk undang-undang. Sehingga ketika lahir PP ini tentu juga bisa tadi meluruskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa wewenang ini ada di Kementerian Komunikasi dan Digital, bukan di wewenang Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi ada irisannya dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Itu tadi karena begitu banyaknya harapan dari masyarakat yang menginginkan sebenarnya agar pengawasannya juga itu sama dengan ketika KPI mengawasi televisi dan radio, gitu. Dan ini yang menurut kita harus diacungi jempol karena Komdigi berhasil mengeluarkan aturan yang bisa melindungi anak-anak kita yang di bawah umur 16 tahun. Tadi konten-kontennya seperti apa? Kita bisa lihat begitu banyak konten-konten yang sifatnya pornografi gitu ya, porno aksi, yang justru juga sangat membuat diri saya sebagai orang tua itu risau. Kan kita bisa melihat itu anak-anak SMP, anak SMA yang dia joget-joget gitu kan, lebih memilih mengisi konten daripada belajar. Bayangkan anak SMP, anak SMA ketika ditanya 7x7 aja banyak yang nggak tahu. Ya kan, anak SMA itu akibat kecanduan media sosial. Jadi memang media sosial ini memberikan adiksi yang luar biasa kepada anak-anak kita. Dan karena tadi anak-anak ini kan dia bukan orang dewasa yang bisa memfilter, menyaring, ya, sehingga secara akhirnya psikologis dan mental mereka belum siap ya. Sehingga akhirnya mereka kecanduan terhadap konten-konten yang menurut mereka mengasihkan, tetapi menjauhkan mereka dari nilai-nilai pendidikan, budaya. Sekarang generasi alfa ini senang sesuatu hal yang instan, misalnya. Kalau kita kan dulu kan berproses, ya kan. Kalau sekarang mereka itu ingin sesuatunya serba cepat, termasuk cepat terkenal, gitu kan, cepat mendapatkan uang misalnya. Jadi ketahanan dan stamina dalam proses itu menjadi lebih pendek. Daya juang mereka. Daya juang, ujungnya itu kesana ya Pak Amin, bisa kita bandingkan dengan generasi kita Cak Rohim ya. Generasi X ataupun generasi milenial yang jauh lebih punya fighting spirit yang besar. Tapi bukan berarti memang anak-anak kita ini harus kita jauhkan sama sekali dengan kecanggihan teknologi informasi, tetapi bagaimana kita bisa mengatur mereka ya untuk bisa menggunakan platform digital ini secara baik gitu, dan juga di bawah pantauan orang tua. Sebelum saya menanyakan tindak lanjut dari peraturan PP tadi ya Pak Amin ya, kembali ke tugas dan fungsi KPI. Memang tidak terelakkan banyak juga konten penyiaran yang dimasukkan ke media sosial Pak Amin ya. Tentu kami sendiri di TV tentu juga punya platform-platform yang bisa diakses oleh pemirsa, yang itu bisa jadi umurnya juga tidak terkontrol. Nah nanti
bagaimana jika juga ada konten penyiaran yang mungkin tidak sesuai umurnya dan dilakukan pembatasan di media sosial, itu tentunya juga masuk ya kewenangan KPI di sana ya. Ya, betul. Dalam bentuk juga mungkin peringatan, teguran kepada lembaga penyiaran. Iya, bisa sebaliknya, Cak. Jadi Seperti ketika konten TV Ya. itu dimasukkan ke media sosial, Ya. itu otomatis ya, itu akan mengikuti regulasi PP Tunas tadi, gitu ya. Tetapi iya, ketika konten di media sosial masuk ke TV, maka akan mengikuti aturan dari regulasi Undang-Undang 32 tahun 2002. Iya, betul, gitu. betul. Ya, jadi ada juga banyak beberapa program yang kami amati di KPI ini yang diambil oleh teman-teman mentah-mentah bahkan ke yang media sosial, viral di media sosial, Ya. akhirnya dijadikan konten. Dan berlaku aturan undang-undang Ya, penyiaran berlaku aturan undang penyiaran dan juga pedoman perilaku Ya, penyiaran betul, standar P3SPS, program ya. siaran P3SPS. Ya. Sehingga kami juga seringkali menghimbau kepada Ya. teman-teman lembaga penyiaran Betul. agar jangan hanya mengandalkan viralitas Iya, ya yang ada di media betul. sosial, sehingga berharap rating dari Iya. programnya itu Iya. juga menjadi tinggi gitu. Karena tentu ketika tadi masuk ke dalam ranah penyiaran, Iya. maka KPI akan hadir di Betul. sana. Iya, Tapi ada juga nih teman-teman yang dia memproduksi program TV Iya. gitu ya, yang dimasukkan ke Dedicated to channel medsos. YouTube-nya Iya. mereka misalnya gitu, dan bahkan extended version-nya. Lebih lengkap backstage. Lebih ya, Ya, di balik mungkin panggung. rekaman Ya. tapi extended versionnya Ya. jauh lebih bebas Lebih gitu. bebas, ya. Nah ini juga kami tetap mengingatkan ketika Itu ini. tetap dalam pengawasan KPI ya, seperti itu ya. Iya, Meskipun tidak. Kalau tayangnya- misal di YouTube tidak. Kalau platformnya di YouTube tidak. Makanya kami selalu menghimbau ke teman-teman lembaga penyiaran, kalaupun ada extended version dari Ya. program yang diproduksi di lembaga penyiaran, tetap mengikuti kaidah P3SPS. Meskipun ya kami juga melihat ada beberapa program yang tidak mengikuti kaidah tersebut. Betul, betul. Ya, Pak Amin, sebetulnya terkait PP Tunas tadi, salah satu yang juga publik mengharapkan selain aturannya keluar juga, jika anak-anak itu dilarang menggunakan medsos, tentunya kan ada kebutuhan baru, yakni substitusinya apa? Karena apakah kan di dunia seperti ini tentu nggak mungkin mereka kita suruh main backshodor kayak kita dulu atau main beteng-betengan. Kalau di Jawa Timur itu ada Pak Amin saling menangkap untuk memenangkan kompetisi anak dulu. Tapi satu yang juga harus kita pikirkan tadi dan Pak Amin sudah sebut, yakni ekosistem digital yang sehat buat anak. Nah, kira-kira di KPI sendiri sudah pernah nggak ada diskusi bahkan program terkait itu yang Pak Amin ketahui? Ya, tentu kami melihat bahwa ketika pembatasan ini diberlakukan mulai besok ya 28 Maret, 28 Maret. sepakat harus ada substitusi yang diberikan kepada anak-anak. Dan saya melihat dari 6 kementerian yang terlibat di dalam PP Tunas ini, mereka itu lintas sudah kementerian ya ya lintas ternyata ya? kementerian, masing-masing sudah memiliki support sistem yang dilakukan untuk bisa mendukung keberhasilan PP Tunas ini. Misalnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Betul. ya kembali mengajak sekolah untuk bisa mendorong anak-anaknya membaca buku dan menulis tangan. Oh, begitu. Ya, sama seperti eranya Menarik, kita kan. menarik, ya. Karena apa? Karena ini juga sudah diberlakukan di banyak negara maju nih, Cak. Gitu ya, di Swedia, di negara-negara yang Prancis. secara teknologi lebih dulu Itu ternyata kembali kepada buku, membaca buku traditional dan way menulis untuk tangan. yang ternyata dinilai lebih punya benefit. Betul, Nyata. karena berdasarkan riset, siswa yang dia belajar secara manual menulis tangan, tingkat memorinya jauh lebih tajam. Begitu. Iya, Itu iya, dibandingkan itu based dengan on riset ya, Pak iya, Amin, ya? dibandingkan dengan hanya browsing, kemudian menggunakan iya. laptop ataupun Betul, smartphone mereka. Bagus, Pak, kalau Dan ada semacam ini itu. mulai diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan itu merupakan suatu langkah yang menurut saya sangat positif. Nah, begitu juga
ketika kementerian lembaga lain yang dengan masing-masing kekuatannya berusaha untuk memobilisasi kekuatan untuk bisa mendorong PP Tunas ini dengan substitusi program yang tadi akan dijalankan. Iya, tentunya support dari 6 kementerian ini juga perlu kita dukung ya Pak. Ya, di industri penyiaran juga bisa membuat konten-konten yang edukatif, yang tidak sifatnya negatif seperti di media sosial, sehingga anak-anak kalaupun teralihkan dengan menonton konten-konten siaran itu juga mendapat substitusi yang tadi dimaksud. Karena tentu nggak fair dong kalau mereka dilarang atas sesuatu tapi tidak diberikan alternatif yang positif sehingga mereka mendapat manfaat dari itu ya Pak Amin ya. Betul, makanya ini juga harus dijadikan momentum bagi teman-teman lembaga penyiaran. Karena kan selama ini ketika kami bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan anak-anak remaja, apakah mereka masih menonton televisi, mendengarkan radio, kan prosentasinya sudah semakin berkurang. Karena dominasi smartphone mereka, akses ke media sosial yang begitu luar biasa, games online, ini akan dengan pembatasan tadi, mau tidak mau akan menjadi suatu ruang yang besar bagi teman-teman lembaga penyiaran untuk memproduksi konten-konten yang ramah anak. Wah, ini menarik. Ya, kan? Betul. Karena kita harus ingat bahwa lembaga penyiaran televisi dan radio itu dulu pernah menjadi sumber informasi utama buat anak-anak juga, ya kan? Betul. Tahun 90-an, 2000-an begitu banyak nih program-program anak yang bagus dan berkualitas. Nah, kami mendorong agar kembali teman-teman lembaga penyiaran memproduksi konten-konten yang ramah anak di lembaga penyiaran. Iya. Dalam program kepengurusan KPI Pak Amin ini apa juga ada semacam program menyiapkan dorongan kepada pelaku industri penyiaran untuk aktif menayangkan konten-konten positif? Iya, jadi Cak, kita ini selain dikenal dengan memberikan surat cinta ya. Jadi kita juga maksud saya ke situ, jangan marahi aja, juga dibantu dong. Jangan cuma nyemprit aja gitu ya. Sebenarnya kita sudah cukup lama juga memiliki program-program yang sifatnya apresiasi. Ya, salah satunya adalah anugerah program ramah anak, anugerah Syiar Ramadan, anugerah KPI gitu. Ini untuk bisa menjadi penyemangat, stimulator ya, stimulan bagi teman-teman lembaga penyiaran untuk memproduksi konten-konten yang baik, yang positif, yang pasti akan kami apresiasi, termasuk tadi yang untuk anak-anak. Jadi ternyata berdasarkan beberapa kali perhelatan anugerah ramah anak ini, memang ada program-program baru anak yang bagus, tapi yang juga kami sayangkan banyak program-program sifatnya rerun. Ya mungkin udah 3 tahun, 5 tahun gitu kan, diputar kembali gitu kan, kemudian dimasukkan ke dalam anugerah program ramah anak ini untuk dinilai. Nah, ini yang kami coba mendorong agar anak-anak ini kan merupakan pasar yang sebenarnya besar gitu ya. Jadi ketika mereka bisa teralihkan dari PP Tunas itu dari media sosial ke lembaga penyiaran, ini merupakan suatu peluang yang sangat besar ya bagi teman-teman lembaga penyiaran untuk kembali meraih, menggait penonton-penonton cilik ini, penonton remaja ini. Gitu. Jadi kalau sebelumnya bersaing langsung dengan konten-konten medsos untuk merebut perhatian anak, sekarang pemerintah membantu dengan pembatasan itu sehingga diharapkan teralihkan dengan konten yang positif yang diharapkan juga disediakan oleh industri penyiaran ya Pak Amin. Betul. Kan kalau dulu kita kalau di ruang tamu kita kalau nonton program-program keluarga itu bukan cuma anak yang nonton, orang tuanya, seluruh keluarga. Jadi kita kembali menghidupkan suasana kekeluargaan. Nah, ini yang menurut saya suatu hal yang positif dan peluang bagi teman-teman lembaga penyiaran. Ya, saya kira pas sekali ya Pak Amin, ini momen Lebaran, kita berkumpul bersama keluarga. Alangkah indahnya juga di ruang tamu itu kita bisa menyaksikan lewat televisi konten-konten yang bisa menghangatkan hubungan kekeluargaan melalui tayangan-tayangan positif. Mungkin terakhir Pak Amin terkait juga industri penyiaran secara umum, apa yang Pak Amin sampaikan terutama menyongsong tahun 2026, begitu banyak dinamika yang Pak Amin ketahui sendiri terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri.
apa yang bisa Pak Amin sampaikan sebagai komisioner KPI terhadap industri penyiaran agar tetap selalu optimis menyongsong tahun 2026 ini untuk menjadi industri yang lebih baik? Ya, tentu merupakan suatu fakta yang sama-sama kita sadari bahwa industri penyiaran saat ini tengah menghadapi tantangan yang luar biasa akibat disrupsi digital. Jadi persaingan yang terjadi bukan hanya antara sesama teman-teman lembaga penyiaran, Betul. TV dengan TV, radio dengan radio, atau TV dengan radio, tapi persaingan dengan lintas platform. Lintas platform penyedia konten. Betul, dan untuk itu kami tentu mendorong teman-teman lembaga penyiaran untuk selalu berinovasi, kreatif gitu ya, untuk bisa menghasilkan konten-konten yang sama menariknya ketika masyarakat lebih memilih konten-konten yang ada di platform digital. Ya, jadi selalu mau untuk bisa membaca selera pasar. Betul. Tetapi memang di atas segalanya semua itu harus ada regulasi yang berlaku adil ke semua platform. Dan tentu kami di Komisi Penyiaran Indonesia masih terus berusaha untuk melakukan pengawalan terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran agar Undang-Undang Penyiaran kita yang terbaru ini yang nanti mungkin akan kita miliki entah 1, 2, 5 tahun ke depan itu jauh lebih adaptif, kemudian mengatur semua platform secara adil sehingga ada equal playing field. Sehingga itu yang juga kita harapkan, Pak Amin. Betul, sehingga akhirnya teman-teman lembaga penyiaran itu tidak merasa dianaktirikan. Ibarat pertarungan sepak bola saat ini kan teman-teman lembaga penyiaran tangan matanya diikat gitu kan. Yang lain bebas. Sementara yang lain bebas ya. Tentu yang bebas ini yang akan memenangkan persaingan. Nah ini kita tidak mau ini terlalu berkepanjangan, termasuk ketika begitu banyaknya varian-varian baru yang muncul di lembaga penyiaran digital ya, misalnya artificial intelligence. Nah ini juga kan sesuatu hal yang harus kita sikapi dengan baik gitu ya, mulai dari regulasinya. Gitu. Terima kasih sekali Pak Amin, menarik sekali diskusi kita, mulai dari masalah menciptakan konten positif pada anak, termasuk juga tantangan regulasi ya Pak Amin ya, agar seluruh pihak menyadari equal playing field itu penting sekali agar kita bisa bersama-sama menciptakan iklim komunikasi yang sehat buat seluruh warga Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Komisioner. Salam kepada Pak Ketua dan seluruh komisioner KPI Pusat. Semoga KPI selalu bisa mendampingi, selain juga mengawasi yang sudah dilakukan dan menyemangati kami di industri penyiaran sehingga kita menjadi industri yang bisa berkontribusi maksimal kepada bangsa dan negara. Saya Abdul Rohim dari pemimpin redaksi JTV. Terima kasih, sampai berjumpa di momen tamu hari ini berikutnya. Selamat malam.